Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, teman dan sobat semua. Kali ini saya ingin berbagi kepada kalian tentang satu aplikasi milik Microsoft di mana kita bisa mengelola tim kerja kita, kelas, learning management system, kemudian di situ kita bisa lakukan banyak hal, mengelola tim kita, bagaimana kita membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah, baik itu pembelajaran maupun pekerjaan profesional. Kalian silakan login menggunakan akun Microsoft. Bagi kalian yang sudah memiliki akun, silakan login. Kemudian saya ingin memberikan kabar baik bagi kita sekalian. Kalau menggunakan pendaftaran secara umum, itu kita diberikan kuota penyimpanan sebesar 5 GB. Namun saya ingin berikan kabar baik bagi teman dan sahabat semua, jika ingin mendapatkan penyimpanan 5.000 GB sama dengan 5 tera, silakan join di online course Microsoft yang diselenggarakan oleh Virtual Education Academy. Bagi yang berminat, saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, saya langsung ke sini ya, ke bagaimana kita membuat Teams. Jadi masuk di sini, setelah login, masuk Teams, ya, masuk tim. Setelah masuk di tim, ya, setelah masuk di tim, klik di sini bergabung atau membuat tim. Bergabung atau membuat tim. Nah, pilih buat tim. Buat tim. Buat teman dan sahabat semua yang menggeluti dunia pendidikan bisa buka di sini. Ini untuk kelas. Di sini ada guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa seperti itu. Di sini bisa ada komunitas pembelajaran profesional, mungkin sama-sama guru, mungkin ahli manajemen, ahli sains atau apa, silakan di sini. Di sini untuk staff, untuk perkantoran, dan di sini ada opsi lainnya, bebas untuk apapun begitu. Nah, kali ini saya akan contohkan bagaimana membuat tim kelas, ya, atau katakanlah bisa dipahami sebagai learning management system. Klik saja di sini, kalian beri nama, misalnya saya kasih nama Pancasila dan pendidikan anti korupsi. Tentu Bapak Ibu silakan berikan nama kelas kalian sesuai dengan kebutuhan. Nanti deskripsi bisa dilanjutkan, bisa diedit. Berikutnya, klik berikutnya, membuat tim, dan ini nanti kita bisa share saja, bisa sharekan kepada murid atau mahasiswa kita, dan bisa juga di-input, tapi tidak direkomendasikan untuk di-input satu-satu sih. Nanti kita bisa bagikan saja. Kita bisa tambahkan guru, bisa juga tambahkan siswa kalau misalnya gurunya lebih dari satu, atau kita membuat pembelajaran apa yang lebih dari. Nah, di sini siswa, dan sekaligus kita bisa undang yang di luar Microsoft, ya, yang di luar akun Microsoft, misalnya akun Gmail, akun Gmail kita undang sebagai tamu, bisa di sini ditambahkan saja. Nanti walaupun dia tidak punya akun Microsoft, bisa kita dapatkan, bisa lewat sini, bisa tambahkan sini, bisa kemudian melalui bagi link, nanti akan saya demokan seperti itu. Nah, kelas kita sudah jadi, selamat datang ya. Supaya agak cantik, ini kita tambahkan di sini. Kita cari di sini, pilih dulu
Bapak Ibu silakan pilih. Saya ambil perguruan tinggi. Ya, masuk rumpungnya ilmu sosial seperti ini. Cari gambar yang boleh kita pilih sini. Perbarui. Ini sebagai avatarnya sudah berubah, Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita mulai percakapan. Selamat datang di kuliah perdana misalnya. Bapak Ibu bisa lampirkan misalnya semacam RPS atau apa seperti itu. Silakan dibuat di sini. Bisa unggah dari komputer misalnya, bisa unggah dari komputer seperti itu. Ya, saya ambilkan di sini misalnya buat RPS. Ya, RPS diunggah saja di sini. Nah, muncul. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan ya, nanti bagaimana mengundang, kita undang mahasiswa kita atau siswa kita atau tim kita menggunakan tautan. Klik di sini, di sebelah kelas ini, klik dapatkan tautan tim. Nah, di sini salin saja seperti itu. Kalian bisa langsung disematkan di WhatsApp atau misalnya WhatsApp group atau katakanlah disimpan dulu di penyimpanan. Saya biasa simpan di sini ya. Kita taruh dulu di sini undangannya, nanti akan kita bagikan seperti itu. Nah, kemudian di sini menariknya di Teams ini ada buku kelas, kemudian kita bagaimana buat tugas, assignment, memberikan penilaian dan progres kelas seperti itu. Di buku kelas ini cukup menarik dan cukup lengkap seperti itu. Ya, bisa kita buatkan dengan buku kosong misalnya. Oke. Ya. Buat jadi buku kelas kita. Apa gunanya buku kelas kita ini nanti? Ini bisa kita gunakan untuk materi-materi pembelajaran, untuk materi pembelajaran seperti itu. Ini sedang menyiapkan buku catatan kelas. Nanti kita akan lihat kembali ya. Di sini membuat assignment, membuat tugas. Buat saja di sini buat tugasnya, dan sekaligus bisa memberikan penilaian di satu tempat, dan nanti juga akan terkumpul di sini. Kita lihat buku catatan kelas apakah sudah ini proses login. Nah, ini udah nampak di sini. Bapak Ibu bisa di kolom ini umum, di selamat datang ini bisa ditambahkan misalnya, ini bisa ditambahkan saja halaman, kita mau kasih apa misalnya, pendahuluan atau hal seperti apa, pendahuluan atau kontrak kuliah, apakah poin-poin membuat poin kesepakatan. Dan di sini juga bisa kita sisipkan apakah itu gambar atau misalnya file seperti itu, bisa kita sisipkan di sini seperti itu ya, bisa disisipkan di sini. Oke, nah bisa seperti itu ya. Kemudian untuk di ini ada konten yang tidak dibagikan, kita juga bisa taruh di sini. Kemudian pustaka konten juga bisa kita bagikan, materi pembelajaran atau hal ehwal yang semua siswa bisa akses, dimasukkan di sini. Untuk collaboration space ini bisa digunakan untuk berkolaborasi
Siswa juga bisa mengedit, ikut menambahkan materi pembahasan atau tema-tema diskusi, kita taruh di sini. Ini buku catatan kelas. Kemudian bagaimana misalnya sewaktu-waktu atau kita akan membuat meeting atau membuat katakanlah kelas daring atau percakapan kalau ini kelas. Caranya masih sahabat semua, kelas kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat meeting atau membuat pertemuan. Caranya klik di sini, klik di meet ini, schedule meeting, masukkan saja misalnya di sini kita buat namanya seperti itu ya. Siswa atau peserta bisa diundang, bisa juga nanti menggunakan tautan seperti itu ya, menggunakan tautan. Deskripsinya juga perlu dibuatkan, silakan saja. Misalnya di sini kita buat tanggal meetingnya seperti itu, jamnya kapan dimulai, katakanlah jam 13 PM ya, 1 PM sampai dengan jam seperti itu. Ini kelas kita sudah jadi seperti itu. Kelas kita sudah jadi, klik send. Sudah jadi, kelas kita sudah jadi, klik send. Kemudian di sini kelas kita ini kita klik kembali seperti itu ya. Kita klik kembali, kita klik kembali, sudah jadi ya. Kita lalu klik link, klik copy link, copy klik keyboard seperti itu. Sudah ya, ini kita close saja. Kemudian kita taruh dulu, kalian bisa grup WhatsApp langsung bisa, kemudian bisa taruh di aplikasi yang lain. Saya pilih ini. Kita untuk mengujinya apakah link ini berfungsi atau tidak, kita boleh tes seperti itu ya. Nah, dia sudah bisa mengarahkan ke meeting. Kita nanti pada saat meeting tinggal klik join now, atur saja apa katakanlah seperti ini ya. Ya. Misalnya boleh klik join now. Misalnya kita buat join now. Ini tentu sesuai dengan jadwalnya, maka ketika meeting ini kelebihan daripada tim ini, kita bisa mengatur apakah kita mau menghidupkan video kita atau tidak seperti itu ya. Kita bisa atur di sini, turn off incoming video. Semua video yang lain itu akan mati dan kemudian hanya terdengar suaranya saja seperti radio ya, seperti itu. Tentu ini adalah alternatif untuk mengurangi trouble ya, kecuali share screen, tentu itu adalah katakanlah diperlukan video itu, tapi ini opsional, bisa dianukan, bisa diatur sedemikian rupa untuk menghemat bandwidth atau katakanlah menghemat kuota atau supaya terhindar dari gangguan ya, kecuali tadi untuk share screen tinggal bisa seperti itu ya. Jadi demikian Bapak Ibu dan teman sahabat semua, kita sudah bisa membuat kelas kita dan membuat satu pertemuan
Jika ini ada manfaatnya, silahkan like dan subscribe, bagikan ke teman-teman kalian supaya mendapatkan manfaat daripada konten ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.